Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Sumber Ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, di mana materi ini terdapat pada tema 1 subtema 4 kelas 3 sekolah dasar. Yang kita bahas kali ini hanya perkembangbiakan tumbuhan secara alami, artinya tanpa ada bantuan dari manusia. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada 4 macam. Yang pertama, ada perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji yaitu tumbuhnya tanaman baru dari biji yang terdapat pada buah dari tanaman tersebut. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji contohnya terjadi pada pohon mangga, jambu, semangka, dan lain-lain. Sekarang kita lihat tahap-tahapnya. Pada bagian biji terdapat selimut biji, yaitu yang berfungsi untuk melindungi biji dari luar. Kemudian di dalamnya ada kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Kemudian ada embrio, yaitu calon tumbuhan baru. Tahap-tahap urutannya, yang pertama dari buah. Di dalam buah terdapat biji. Nah, dari biji tersebut kita tanam di dalam tanah, kemudian akan tumbuh kecambah. Kecambah lama-kelamaan akan tumbuh menjadi tanaman yang masih muda. Dari tanaman muda berkembang lagi menjadi tanaman yang berbunga. Akan tumbuh bunga dari tanaman tersebut. Nah, dari bunga itulah tanaman tersebut akan menghasilkan buah. Begitu terus urutannya. Kemudian yang kedua, ada perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah tumbuhnya tanaman baru dari bagian tumbuhan induk. Ada yang tumbuh dari bagian akar, ada juga yang tumbuh dari bagian daun. Seperti contoh, daun cocor bebek dan pohon pisang. Pada cocor bebek, tunas tumbuh dari bagian daun, dan pada pohon pisang, tunasnya tumbuh dari bagian akar. Yang ketiga, ada perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi adalah salah satu perkembangbiakan alami pada tumbuhan. Disebut umbi karena menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Umbi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada umbi akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu singkong. Ada juga umbi batang. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang. Dan yang terakhir ada umbi lapis. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah. Disebut umbi lapis karena cadangan makanannya terdiri dari berlapis-lapis. Yang terakhir ada perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Spora biasanya terlihat seperti bintik hitam atau merah yang terdapat pada daun. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah tanaman paku. Nah, kalau kalian lihat, di balik daun pada tanaman paku terdapat bintik-bintik berwarna merah kehitaman. Dari spora inilah
tumbuhan paku dapat menghasilkan tanaman baru. Ketika spora tertiup angin, maka spora tersebut akan terbang dan jatuh ke tanah. Nah, pada saat spora tersebut jatuh ke tanah, maka akan tumbuh menjadi tanaman baru. Dari berbagai jenis tanaman yang terdapat di Indonesia, ada 3 jenis tanaman yang termasuk pada puspa nasional atau bunga nasional. Yang pertama ada puspa bangsa, contohnya bunga melati. Kemudian yang kedua, puspa langka. Nama bunganya adalah Rafflesia arnoldi. Disebut puspa langka karena bunga ini sangat langka, jarang sekali ditemukan, dan hanya terdapat di Indonesia saja. Kemudian yang terakhir ada puspa pesona, yaitu bunga anggrek. Disebut puspa pesona karena keindahan pada bunga anggrek yang dapat memikat hati yang melihatnya. Nah, ketiga inilah yang disebut dengan puspa nasional. Puspa nasional artinya puspa atau bunga yang melambangkan karakteristik dari negara tersebut. Sekian dulu pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang perlu diperbaiki, silahkan ditulis pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.